Halo, 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 halo. Hello, can you hear? Can you hear now? Okay, Mbak Santi, is it clear? What are you doing there? Okay, good evening, Mbak Ningtia. I'm fine. How about you? Mbak Santi, can you hear my voice? Try to speak.
Halo Mbak Santi. Halo. Ya, just speak. That's too loud. Itu terlalu kuat. Coba dikecilin volumenya. Suara saya jelas ya? Atau terlalu kuat? Oke. Kalau suara sudah bagus, saya mati. Kok tumben? Saya matikan ya mikrofonnya ya. Halo Mbak Ningtia. Can you hear my voice? Yes, mister. Okay, good. I just want to make sure. You're okay. So where is the other? Di mana yang lain? Baik. Belum masuk mungkin. Try to speak English. You have time to practice though. Gak usah malu-malu lah. Okay? Are you okay, Mbak Ningtia? Oke, mister. Your microphone is too loud. Terlalu kuat. Ini jadi agak apa? Jadi nggak jelas. Coba dikecilin volumenya. Oke. Oke. Mhm. On the way. Jelas masih ya? Yes, jelas, mister. Soalnya di sini sinyalnya kadang apa gitu, galau-galau gitu sinyalnya. Oke, Mbak Santi, saya buka mic-nya. Tapi suara Mbak Santi ini loh, nggak jelas. Agak apa gitu. Nggak jelas lah. Tapi ya, it's not clear. Ya, no, it's not clear. Mhm. I don't know. But your voice is very clear in here. Okay, really? Try to Yes. try to low down your microphone. I think it's too loud. Coba ini dikecil di. Okay, I'll try. Mhm. Jadi Now, what? uh, lower, lebih lebih kecil coba. Oh, this is. Who is speaking now? What? No, I was speaking. Santi. Okay. Not clear? Yeah, it's clear now. It's better. Oh, yeah. Okay. Maybe just it's too big. Yeah, it's too big. Yes, for sure. Itu terlalu kuat memang. Sorry ya, saya jadi bingung ini. Semalam setengah mampus saya mengurus ini ya. Why, mister? Sometimes it's like that. Oh, Oke. Welcome Mbak Riri. is it really Apa itu? Siapa yang berantem kok ribut sekali? Oke. So kita mulai saja. Welcome Mbak Riri. Mbak Riri Rianti.
Don't say good night. Good night itu Hello, good night, Mister. Can you ya, sing my voice? Good night, what is it? Can you hear my ya. I can. Yes, I can. Yes, I can. Okay. How are you? lady? How are you, Riri? How are you, Riri? Yes, Why, yes. I'm fine, thank you. Although How about you? I'm fine too. Thank you. So, can we just start now? Hello, everyone. Can we just start now? Really? Yeah. Okay. Are you ready? Oh my God, no. Nanti saya. Yes. Okay. Alright. Baru 3 orang. Ya, 3 orang dulu. Coba teman-teman yang lain di ini ya di miss call atau di apa biar ingat. Saya sudah lain sudah saya Oh ya. rumah sekolah itu. Mhm. Siapa nih yang ngomong sekarang ini? Oh, kerja ya kali ya. Ini Mbak Riri. Mhm. Oke. Saya matikan mic-nya semua ya. Oke. Oke. Well, good evening everyone. Let's start our class tonight. So, this is the fourth meeting, pertemuan keempat. Masih bersama saya, Mr. Rich. Okay. I hope you're ready for this meeting. So tonight, our topic is about vocabularies and about narrative text and also the past tense. Okay. Sudah pernah belajar ini? Yeah, you may respond on your text. Sudah semuanya. Oke, tapi saya coba cari yang lebih, karena berdasarkan apanya? Berdasarkan apa namanya? Apa nama buku ya, buku handoutnya. Modul, berdasarkan modulnya ini tetap ada berdasarkan kelas 12, tetap ini diperdalam. Jadi saya coba nanti ulang lagi, perdalam lagi, latihan lagi ya. Oke, apalagi Mbak Riri sepertinya sudah lupa semua ya, seperti profesor ya. Makin banyak tahu makin banyak lupa, itu memang ya. Oke, are you ready? So let's start now. I hope your friend will come earlier supaya mereka nggak ketinggalan. Oke. So as usual, seperti biasa kita akan bermain dengan kata-kata. Jadi supaya semakin kaya. The first one is kata pertama itu amuse. Ya. Oke, sambil didengar cara pengucapannya ya. Amuse. Ini saya cari biasanya kata-kata yang di awal pertemuan itu biasanya ada hubungannya dengan pelajaran selanjutnya. Jadi coba disimak dan diingat-ingat supaya makin terbiasa, nanti sering-sering, semakin sering didengar, semakin sering dilihat, dibaca, semakin terbiasa ya. Karena permainan kata hanya seperti itu. Oke, amuse. Sama dengan itu artinya sinonim. Jadi amuse itu sama dengan entertain. Oke, artinya menghibur. Amuse or entertain. Oke. Kenapa saya buat begini alasannya? Biasanya di soal-soal itu sering ada pertanyaan, dikasih satu kata, kemudian apakah kata ini mirip dengan apakah sinonim kata di atas, atau kata yang digaris bawahi di atas memiliki hubungan yang dekat dengan titik-titik A. Nah, seperti itu. Jadi semakin
banyak ya, supaya semakin lebih kaya. Oke. Kemudian abuse. Jadi hati-hati. Jadi hanya diganti satu huruf dari M ke B, ya, dari M ke B dia udah lain artinya. Oke. So amuse or abuse. Amuse itu tadi menghibur, abuse menyalahgunakan. Oke. Kemudian penyalahgunaan juga bisa. Ini hati-hati juga. Jadi abuse bisa dia kata kerja, tapi dia bisa juga jadi kata bendanya. Jadi abuse misalnya gini, drug abuse, artinya itu penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan bahan terlarang gitu. Atau abuse drugs, menyalahgunakan narkoba gitu. Jadi ini permainan kata-kata yang kadang kita membuat bingung ya. Jadi bisa satu bisa satu kata itu dia memiliki dua fungsi, bisa jadi kata kerja, bisa jadi kata benda gitu. Ini contohnya abuse ya. Kemudian ini sering juga pass away. Mungkin udah jarang mendengar, saya nggak tahu, saya mungkin ini agak jarang di apa yang sering kita itu die ya, atau die. Itu artinya meninggal. Jadi pass away itu sama dengan die. Oke, sinonim juga. Kemudian household. Household. Jadi artinya rumah tangga. Kemudian recognize. Jadi selain menggunakan kata know, kita juga bisa menggunakan recognize, artinya mengenali, mengetahui. I recognize you, saya mengenalimu. You are recognized, kamu dikenali. Kira-kira begitu. Jadi ini sinonim lagi. Jadi recognize bisa juga kita pakai. Ya, pass away itu lebih sopan, lebih formal digunakan pass away ya, untuk kata-kata yang untuk kalimat yang lebih formal ya. Oke. Kemudian deny ya, deny atau disaffirm itu menyangkal, deny ya. Kemudian peasant itu artinya petani, peasant. Kemudian pleasant artinya bisa lihat sendirilah artinya ya, tapi yang mau saya lihat kadang dia hanya tambah satu huruf sudah beda artinya. Peasant itu petani atau orang desa, kemudian pleasant. Okay. Kemudian there is enrage. There is enrage here, artinya geram atau membuat marah ya. He enraged me, dia membuatku marah begitu. Ya itu sama. Jadi kalau peasant itu bisa petani, bisa juga orang desa. Jadi selain farmer bisa juga peasant. Itu biasanya orang-orang desa kan identikkan dengan petani gitu. Jadi bisa kita gunakan peasant. Nanti ada hubungannya dengan cerita di bawah selanjutnya ya. Oke, good evening everyone who just come. Oke, welcome. Semoga gak ketinggalan ya. Kita masih halaman pertama ini. Kemudian curse artinya bisa jadi kutukan, bisa mengutuk ya. Kira-kira mungkin ada tahu gambaran cerita ini apa nanti? Gambaran cerita apa ini? Ada yang mengutuk? Oke, nanti kita lihat ya. So far ya, Mbak Santi langsung oke, kira-kira begitu. Oke, next saya mau tanya dulu, mau tes yang kemarin ya. Masih ingat gak kata-kata yang minggu sebelumnya, pertemuan sebelumnya? Oke. Kalau arti convenient apa? Convenient artinya? Kelas minggu lalu, convenient. Masih ingat convenient? No. Convenient itu nyaman ya. Inconvenient berarti tidak nyaman. Oke. Kemudian what is unemployment. What is unemployment? Ya, pengangguran ya. Yang lain jangan ragu-ragu menjawab ya. Jangan Mbak Santi aja yang jawab. Oke, mana tahu. Nah, jangan cepat lupa gitu. Makin sering-sering diulang makin tahu ya. Oke, jadi saya akan sering berlakukan seperti ini, makin terbiasa ya. Oke, it's okay. Jadi saya harap teks-teks sebelumnya, PPT yang sudah saya semalam bisa dibaca-baca ulang ya. Nanti ujiannya juga akan saya ambil dari
PPT yang sudah saya pernah bagi, yang sudah saya share ya. So here we go, kita lanjut ya. Atau ada pertanyaan tentang vocabularies tonight? Any question about this vocabulary? Okay, here we go. Okay, narrative text seperti biasa itu teks narasi, bahasa Indonesianya menceritakan ya. So the purpose is, fungsinya mungkin kemarin sudah pernah belajar juga, itu to amuse ya, or entertain. Apa tadi artinya? Apa amuse or entertain? Come on. Ya, bukan penghibur ya Mbak Santi ya. Menghibur ya, bukan penghibur. Ya. Kalau penghibur itu jadi kalau ada sebentar ya. Jadi entertainer. Jadi kalau entertain, nah ini juga bisa memperkaya kata-kata langsung. Entertain itu menghibur. Hiburan apa bahasa Inggrisnya? Entertainment. Jadi dari satu kata kita bisa langsung kaya entertainment. Ini hiburan, ya. Kemudian penghibur ya, Mbak Santi. Penghibur itu enter. Ada yang tahu penghibur? Entertainer, ya. Jadi kira-kira begitu, entertainer. Oke, ini orangnya penghibur ya. So we back to the text. So actually the purpose of narrative text is to amuse or entertain the readers. Artinya menghibur pembaca with actual, dengan actual or imaginary, yang nyata atau yang bohongan, imaginary hanya khayalan, pengalaman, dengan berbagai different ways, dengan cara yang berbeda-beda. Okay. Narrative text always deal with some problem with lead to climax. Ya, ini klimaks itu puncak ya. Jadi biasanya dia bukan biasanya tapi selalu naratif itu, cerita narasi selalu ada klimaksnya, kemudian setelah ada klimaks puncak masalah ya. Kemudian akan sampai ke ada nanti solusi dari masalah itu. Itulah biasanya, mungkin udah sering ya. Bahasa Indonesia itu sering ya dipelajari ya. Masalah dari pengenalan dulu, kemudian ke masalah, makin kompleks masalahnya, kemudian ke klimaks baru ada penyelesaian ya. Okay, welcome Mbak Minzi. Next, seperti biasa ada teks organization. Jadi ada pengorganisasian teksnya. Yang pertama itu orientation ya. Jadi yang di sini pengenalan apa dulu ya, pengenalan latar, kemudian pengenalan introduce the characters, pengenalan pemain. Okay, and then siapa ya, di orientation itu di situ nanti dijelaskan siapa saja pemainnya, kapan kejadiannya, apa yang terjadi, di mana ya kejadiannya, dan bagaimana. Okay, and then complication. Nah, di sini di complication itu, di sini mulai muncul adanya crisis, ada masalah. Okay, problem arises, muncul masalah. Okay, setelah mulai diperkenalkan orang-orangnya, mulailah muncul masalah. Okay, and usually involves the main characters. Biasanya involves itu artinya melibatkan ya. Involves itu melibatkan the main characters, pemain utama. Okay. Resolution. Kemudian setelah ada masalah, nanti muncullah resolusi atau pemecahan masalahnya. Di sini akan ada solution to the problem, bagaimana masalah itu terpecahkan, ada solusinya kah? Dan kemudian main characters, biasanya pemain utama, find ways to solve the problem. Biasanya pemain utama itu ada cara untuk menyelesaikan masalahnya seperti apa. Jadi kalau misalnya digambar seperti inilah kira-kira dia ya. Misalnya digambarkan kurva masalahnya itu. Jadi di sini disinilah dia orientationnya, pengenalan, orientation ya. Kira-kira sebenarnya kurang panjang ini. Di sini dia pengenalan dulu, pengenalan
Kemudian di sini mulai muncul masalah namanya complication. Apa tadi? Eh, ya complication ya. Di sini complication. Di sini sudah mulai muncul masalah. Oke, kemudian disinilah namanya klimaks ya. Di atas inilah dia namanya tadi di awal kita pelajari klimaks itu, di puncak masalahnya. Kemudian setelah itu akan muncullah resolusi. So here we have resolution. Ya. Kira-kira beginilah diagramnya resolution. Oke. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Oh ya Mbak Riri. Biasanya, oh ya betul. Ya biasanya orientation itu di awal paragraf, di awal teks ya. Nanti saya kasih contohnya. Tapi yang mesti dirangkan kira-kira gambarannya itu, gambaran cerita narasi itu. Jadi pengenalan dulu di awal, kemudian mulai muncul masalah, masalahnya makin makin konflik, makin makin pelik ya. Masalahnya makin rumit, kemudian sampai di klimaks. Ya, kemudian setelah itu akan mulailah muncul penyelesaian masalah sampai pada akhirnya selesai solution. Okay, good. Any question? Okay, I think that's clear. Next, let's go to the types of narrative text. So there are at least 4 ya, ada 4 jenisnya ya. Yang pertama itu myth, a myth, itulah misalnya mitos seperti ini ya, gambar pertama ini ya. Or a legend, misalnya legenda Danau Toba ya. Okay, or a fable. Fable itu misalnya cerita tentang hewan ya, cerita tentang hewan yang bisa berbicara, dongeng ya. Folklore itu cerita rakyat, misalnya tentang lutung kasarong ya. Inilah contoh-contoh naratif teks. Jadi bukan hanya dongeng, bukan hanya legenda ya, ada banyak contohnya, jenis-jenisnya. And then here we go. So now I would like you to to read ya. Jadi oke, tapi sebelum dibaca saya jelaskan dulu seperti yang pertanyaan Mbak Riri tadi ya. Jadi orientation itu biasanya di awal paragraf ya. Di situ dia pengenalannya. 1 paragraf atau 2 paragraf di sini misalnya dikenalkan ya. Contohnya begini. Dikenalkan siapa orang-orangnya, seperti apa dia, inilah orientation. Kemudian di complication, suatu hari di sini mulailah muncul konfliknya, mulai muncul permasalahan hingga pada akhirnya puncaknya, biasanya puncak itu di sini, di setelah complication itu paragraf-paragraf selanjutnya kemudian muncullah resolusi. Okay, today coba Mbak Ningtia dibaca paragraf orientationnya ya, silahkan. Yang lain sambil ya sebentar, yang lain sambil disimak ya, sambil diterjemahkan kira-kira apa artinya ya. Oke, keep going. Malin Kundang. Mhm. Long a time ago, in a small village. Village, Village. yes. Village near the beach in West Sumatra. Mhm. Left a Lift, woman lift, here soon. lift. Malin Kundang. Mhm. Live Ya, a woman. And here soon. son, her Malin son, Kundang. son. Her son. Mhm. Malin son. Yep. Malin Kundang father had passed Away. away. Ini tadi Wind passed away. passed Past, gak usah dibaca passed, past. Ayo aja. passed away when he was a baby, Mhm. and he had to alive Live. half live
Mhm. Did her Heart. with heart Mhm. with his mother. Yes, good. Malin Kundang was a healthy, diligent, Diligent. Diligent. diligent, Mhm. diligent and strong Child. child Mhm. and strong child. He also itu gimana per? Usually. Usually Yeah. he usually went to Went. the sea. Went. When Mhm. when the sea, she Mhm. To catch. catch fish Mhm. and brought into his mother Mhm. salt Okay. in the bowl. Mhm. One One day. Malin Kundang. Okay, wait. One day. Sabar, One Mbak. day. Udah, sudah. Jangan diburu ya. Oke, Mbak Santi coba digantikan, dilanjutkan bukan digantikan. Ya, ya, ya. You may speak now. Ya, sudah. Okay. From one day. Ya, from one day until again, 2 paragraphs. Okay. Mhm. One day, when Malin Kundang was sailing as usual, Mhm. he saw a merchant ship which was being raided by a small band of pirates. Mhm. With his breath and power, Mhm. Malin Kundang defeated the pirates. Mhm. The merchant was so happy and asked Malin Kundang to sail with him. Mhm. Malin Kundang agreed. Okay. Many years later, Malin Kundang became a wealthy merchant Mhm. with a huge ship Huge. loads of trading goods. Huge ship Huge. with a huge ship, Okay. huge ship Mhm. loads of trading goods. Mhm. Many ship crew Mhm. and a beautiful wife. Okay. In his journey, his ship landed on a beach. The Villagers. recognized him. Recognized. Is what? Recognize. The villager recognized him Good. and the news one passed in the town. Mhm. Malin Kundang became a rich man and now he is here. Mhm. His mother, in deep sadness of years of loneliness, Mhm. ran to the beach to meet her beloved son. Mhm. Thank you. Okay. Ready? Wait. Okay, very good. Jadi yang ini bacanya ask ya, ask. Ini Merson. Tapi overall secara keseluruhan sudah bagus ya Mbak Santi. Okay, next Mbak Riri Rianti. Could you please, Mbak Riri, are you here? Mbak Riri, okay. Yes. Can you hear my voice? Yes, very good, very clear, Mbak Riri. Can you hear my voice, Mr.? Yeah, I do. You read this paragraphs. When the mother came. In which she quotes. Hmm? Indonesia. This one. When the mother came. Yeah. Yeah, this one. Yep. Oh, in which No. in which she calls Malin Kundang that. Halo Mbak Riri, wait a minute. Start from when the mother came. Yeah. Yang mana? This when one. The mother. Yep. When the mother came, Malin Kundang Mhm. in front of his well-dressed wife. Wait, well His dressed. clothes and his own clothes. His Well dressed clothes wife. and his own clothes. Okay. Well-dressed wife. His clothes and his own clothes. Mhm. He needs to meet that hot, Wait, poor and dirty woman. denied. Ini denied ya. Dirty woman. Mhm.
For 3 times she beaten Malin Kundang and for 3 times yelled at him. Mm-hmm. At last Malin Kundang said to her, Mm-hmm. Enough, old man. Enough. I have never had mother like you. Enough. A Ini baca. dirty and ugly piece. Okay, keep going. A dirty and ugly peasants. Okay. Then he ordered his crew to set sail. Okay. Stop. Mbak Oke, Risa, satu paragraf aja Mister, yang lainnya gantian. mau lagi? Nanti ya. Oke, Mbak Risa, are you here? Can you hear my voice? Mbak Risa. Mbak Risa, how are you? Okay. Mbak Risa, halo, halo. Oke, sebelum Mbak Risa nongol, ya. Tadi yang mau saya tambahin tadi, ini well dressed ya. Jadi well dressed itu berpakaian, ya, berpakaian bagus, well dressed bacanya. Kemudian ini cruise ya, cruise. Kemudian denied, ini denied. Kemudian ini enough ya. Selain itu sudah hampir bagus lah ya. Sudah 79% lah. Oke. Oke, Mbak Risa, can you hear my voice? Mbak Risa? Halo Mbak Risa? Mbak Risa? I cannot hear your voice. Okay, so you just skip. Mbak, ada yang mau? Siapa yang mau menawarkan diri? Ada yang mau coba? Oke, silakan. Talksboil. Silakan. Ini the last two paragraphs. Ayo silakan Mbak Talksboil. Halo. Ini banyak yang kurang amal semua sepertinya ya. Atau ada yang belum mandi sepertinya ini. Oke, coba Mbak Ayu Masayu. Ya, ya, I can hear your voice ya. Start. Dengar enggak? Ya, ya, I do hear. Oke. Ya, silakan Mbak. Enraged, Mhm. she cursed Malin Kundang Mhm. that the word turned into the stern effect apology. Apologize. Malin Kundang just lounged and sat silent. Apologized and sat silent. In the Mhm. quick sea, suddenly a thunderstorm came. Mhm. His high was breaking and it was too late for Malin Kundang to apologize. Mhm. He was thrown by the wave of still fell on the small dinaikin terus teacher nggak kelihatan Oh ya, ini juga naik nggak bisa dinaikin ini. apanya naik Di situ dinaikin. nggak kelihatan ceritanya Berarti komputer Mbak itu yang perlu dinaikin sepertinya. Nggak bisa. nggak kelihatan Oke, let me read for you. nggak bisa di roll ini Oh ya, yang lain bisa lihat. nggak bisa yang lain juga
Nggak bisa di-roll layarnya. Biasanya bisa loh. Okay, it's okay, that's okay. Bisa. I will read for you. Oke. Okay. Berarti kurang besar layarnya sepertinya. Oke, saya bacakan yang apa ya, yang kurang tepat pengucapannya ya. Tadi yang pertama itu ini cursed ya, ini curse. Curse ini bentuk past, kemudian ada ini bacanya apologize ya, apologize sambil diulang-ulang dalam hati ya. Kalau bisa dibilang juga nggak apa-apa, apologize biar makin terbiasa lidahnya ya, biar nggak kecantol lagi. Oke. Kemudian ini sail, bacanya sail, set sail. Dia mempersiapkan layar untuk layar di kapal gitu ya. Kemudian ini bacanya bukan C ya, tapi C, bacanya C ya, C, laut, ini laut, sea. And then ini bukan, ini came artinya datang ya. Suddenly the thunderstorm came, tiba-tiba eh, petir datang, came ya. Kemudian ini bacanya huge, huge ship, kapal yang besar ya. Kemudian kemudian setelah itu mungkin gak ada di teks kalian. And after the stone, mana tadi? Iya, sampai the stone memang ya, yang sampai the stone ya. Late for Hitchus ship was wrecked and it was too late for Malin Kundang to apologize. He was thrown by the wave out of his ship, fell on a small island. Ini bacanya island ya, bukan island ya. Ini agak-agak menipu ini ya. Island, bacanya island. And suddenly turned into stone. Yang sampai di situ teksnya ya, tidak ada setelah itu lagi habis itu. Oke. Ya, Mbak Santi benar, kalau si perempuan itu pakai H dia, she. Kalau laut she. Ya. Mbak Santi sepertinya jago ya. Oke, tidak usah digeser-geser ya, nggak bisa digeser lagi memang. Nanti kalau digeser koyak ya komputernya nanti. Oke. Saya pikir artinya sudah terbiasa ya. Oke, so ceritanya kurang lebih, let me read for you once ya. Coba sambil dengar. Long time ago in a small village near the beach in West Sumatra lived a woman and her son, Malin Kundang. Malin Kundang's father had passed away when he was a baby, and he had to live hard with his mother. Malin Kundang was a healthy, diligent, and strong child. He usually went to the sea to catch fish, and brought it to his mother, or sold it into the town. Ya. Dahulu kala ada tinggal di sebuah Sumatera Barat, seorang wanita dan putranya bernama Malin Kundang. Ayahnya sudah meninggal, jadi mereka harus hidup keras. Malin Kundang anak yang sehat, rajin dan kuat. Dia biasanya pergi ke laut memancing dan membawa pulang untuk mamanya, ibunya ya, atau menjualnya ke kota. Kira-kira gitu ya. One day, when Malin Kundang was sailing as usual. Suatu hari ketika Malin Kundang sedang berlayar seperti biasanya, he saw a merchant ship which was being raided by a small band of pirates. Dia melihat sebuah kapal saudagar yang mana sedang dirampok ya, dibajak by a small band of pirates, oleh bajak laut ya, kelompok bajak laut. With his brave and power, dengan keberaniannya dan kekuatannya, Malin Kundang defeated the pirates. Malin Kundang mengalahkan bajak laut itu. The merchant was so happy. Saudagar itu sangat gembira, sangat bahagia, and asked Malin Kundang to sail with him. Dia mengajak Malin Kundang berlayar bersama saudagar tadi. Malin Kundang agreed, setuju. Okay. Many years later, Malin Kundang became a wealthy merchant with a huge ship, loads of trading goods, and many ship crews and beautiful wife. Beberapa tahun kemudian Malin Kundang menjadi saudagar yang kaya, ya, kapal yang besar dan barang-barang
dagang yang banyak dan banyak kru, banyak ABK-nya, anak buah kapalnya, dan istri yang cantik. In his journey, dalam perjalanannya, his ship landed on a beach. Kapalnya berlabuh ya, bukan mendarat, berlabuh di sebuah pantai. The villager recognized him. Orang-orang desa mengenalnya. And the news ran fast in the town. Dan berita itu sangat cepat beredar di kota ya. Malin Kundang became a rich man. Malin Kundang menjadi orang kaya, dan now he is here. Sekarang dia di sini. His mother, in deep sadness after years of loneliness, ran to the beach to meet her beloved son again. Ibunya gembira dan mau bertemu dengan dia lagi. Okay. Kemudian when the mother came, ketika ibunya datang, dan seterusnya. Ya, itulah cerita-cerita selanjutnya sudah tahu lah ya. Kemudian puncaknya adalah di sini. At last, for the 3 times he begged him. Di sini puncaknya ya. Jadi for 3 times he begged Malin Kundang, for 3 times. Jadi udah seperti 3 kali dia memohon supaya aku ibumu sampai 3 kali, dan berteriak gitu ya. At last, akhirnya Malin Kundang said to her, "Enough, old woman. Cukup, wanita tua. I have never had a mother like you. Saya nggak pernah punya ibu sepertimu. A dirty and ugly peasant. Jorok dan jelek, petani yang jelek, orang desa yang jelek ya." Then he ordered his crews to set sail, dan mereka mau pergi. Disuruh anggotanya, udah kita siap untuk berlayar, untuk pergi ya. Enraged, apa tadi enraged? Still remember? Anybody? Apa tadi enraged? Ayo. Come on. Ya, sangat marah, membuat marah dan geram gitu ya. Kemudian dengan rasa marah sekali. She cursed. What is curse again? Cursed. What is this? Okay. Bisa kutuk atau kutukan, bisa juga mengutuk. She cursed Malin Kundang, dia mengutuk Malin Kundang. Then he would turn into stone if he didn't apologize. Dan dia akan berubah menjadi batu jika dia, si Malin Kundang, tidak memaafkan. Ya, tidak memaafkan ya. Malin Kundang just laughed and set sail. Malin Kundang hanya tertawa dan mempersiapkan layarnya untuk berlayar ya. In the quiet sea, ya, di laut yang tenang, suddenly a thunderstorm came. Coba bisa bayangkan di laut yang tenang, tiba-tiba petir datang. His huge ship was cracked. Tiba-tiba kapalnya yang besar itu rusak, dan it was too late for Malin Kundang to apologize. Sudah terlalu terlambat ya. Sudah terlalu lambat, terlalu lama untuk Malin Kundang dimaafkan. He was torn by the wave. Dia terlempar oleh gelombang keluar kapal ya. Jadi terlempar keluar kapal. Fell on a small island. Jatuh ke sebuah pulau kecil. And suddenly turned into stone. Akhirnya berubah menjadi batu. Itulah akhir ceritanya. Saya kira cerita ini sudah cukup biasa ya, sudah cukup sering didengar ya. Ya. Jadi apa pesan moralnya? Yes, ini nanti kita bahas Mbak Riri ya, pertanyaannya bagus ya. Nanti dibahas kenapa dia pakai sold. Oke. Welcome Mbak Amini. Oke. Apa pesan moralnya? Pesan moral cerita ini? Ya, jangan jadi anak durhaka. Oke. I think so. Saya yakin mbak-mbak semua enggak ada yang begitu ya. I hope so, saya harap begitu. Apa sih jangan durhaka? Don't be durhaka ya. Let me check. Nanti saya cek durhaka ya. Saya juga belum pernah dengar kata durhaka di Inggris. Sepertinya rebellion. Rebel itu memberontak. Rebellious ya. Don't be a rebellious child. Ya. Rebellious. Kalau tidak salah sepertinya itu. Oke. Okay, let's continue then. So, aduh sepertinya okay. So description text
Jadi kira-kira ini dia apanya ya, gambarannya. Jadi menggunakan kata-kata benda untuk menggambarkan misalnya Melin kundang. Kemudian menggunakan adjektif, misalnya adjektif kata sifat ya, healthy, diligent, sehat, rajin, dan kuat. Oke, kemudian conjunction, use of conjunction to second adjective. Jadi misalnya long time ago, one day, itu maksudnya conjunction. Use past tense. Oke, tadi pertanyaan Mbak apa tadi ya? Sebentar saya scroll dulu ya. Ada tadi yang bertanya kenapa pakai sold. Oke, karena biasanya cerita naratif teks itu menggunakan bentuk past tense ya. Jadi instead of using shall, jadi tidak menggunakan shall tapi menggunakan sold karena sudah berlalu kejadiannya. Contohnya gini, lift. Ini bentuk awalnya adalah live. Jadi bentuk pastnya adalah lift ya. Oke. Nanti kita lihat lagi ya. Oke, here we go. Ini ada beberapa tips saya cari ya. Jadi biasanya di soal-soal ujian atau dimanapun itu yang sering itu adalah dikasih teks, dikasih paragraf, kemudian disuruh menjawab ya, disuruh memahami. Jadi ini namanya reading comprehension. Jadi seperti sejauh mana kita memahami bacaan itu. Jadi bukan hanya membaca kemudian lewat, tapi bagaimana supaya kita memahami apa, bisa kita cerna apa di dalam cerita itu. Tentunya kendala kita yang paling sering adalah kita kekurangan kosakata, kemudian kurang konsentrasi. Jadi ini beberapa tips, nanti coba saya jelaskan secara singkat ya. Yang pertama paling penting adalah concentrate. Memang harus konsentrasi. Coba di put aside your worry. Jadi jangan dipikirkan hal-hal lain dulu karena ini bukan bahasa kita, so it's a little bit difficult. Jadi agak sedikit sulit. Jadi harus benar konsentrasi penuh. Kalau tidak memang kita akan buyar ya, atau akan terlena. Oke. Kemudian don't rely too much on prior knowledge. Jadi jangan terlalu fokus dengan ilmu pengetahuannya dulu. Yang penting coba memahaminya secara memahami kalimat per kalimat. Jangan langsung fokus ke satu pemahaman. Jadi dengan pemikiran terbuka aja gitu. Jadi apa hubungan kalimat paragraf pertama dengan paragraf kedua. Jadi bisa membuka, jangan terlalu terfokus misalnya kata knowledge, fokus yang artinya pengetahuan, bukan. Ini contoh ya. Bisa jadi artinya ini beda gitu. Jadi jangan terlalu fokus ke situ. Jangan terlalu bergantung sepenuhnya. Jadi bisa jadi nanti kalimat satu dengan kalimat dua digabungkan jadi agak berbeda artinya gitu. Oke. Ini hanya tips awalnya. Yang paling penting adalah di sini. Misalnya disuruh. Ini paling penting ya. Tahap keduanya. Read the question first. Jadi kalau untuk menjawab pertanyaan paragraf, jangan baca dulu teksnya, itu membuang waktu. So, baca dulu pertanyaannya. Setelah lihat sekilas, baca pertanyaan apa yang ditanya. Kemudian keep in your mind, simpan di kepala kira-kira apa intinya. Okay? Saves time to know what you're reading for. Jadi kira-kira apa yang ditanya gitu. Simpan dulu di kepala. Kemudian make sure you understand the question. Nah, ini perlu ya. Pastikan Anda mengerti pertanyaannya. Jadi jangan hanya dibaca tapi nggak ngerti gitu. Make sure you understand the question. Apa yang ditanya? Informasi apa yang diperlukan? Fakta-fakta apa yang ada diperlukan gitu ya. Atau paragraf mana yang ditanya? Misalnya paragraf 2 berbicara tentang gitu. Jadi tidak usah semua dibaca dari atas sampai bawah, tapi kalau misalnya fokus pertanyaan kedua, misalnya paragraf ketiga apa maksudnya? Nah gitu. Jadi itu tekniknya ya, tipsnya. Read the passage as quickly as you can. Jadi baca sekilas saja. Look for the answer as you read. Jadi sambil melihat jawabannya. When you find it, ketika ketemu, take notice. Kasih tanda. But, ini sangat penting, don't stop reading yet. Jangan langsung berhenti membaca. Bacalah sampai ke akhir. Kemudian then way you can be sure that your answer is the best, most complete answer possible. Pastikan itu jawaban yang paling terbaik dan paling cocok dan paling mungkin, paling lengkap. If you're reading the passage in order to provide a written response,
read more carefully. Ini hanya untuk ini beda ya. Make sure you understand everything. Oke. Kemudian terakhir, providing the answer. Feel free to look back. Bebas untuk melihat keulang. Jadi melihat kembali teksnya untuk double check, mencek kembali ya. Jadi setelah selesai, coba baca sekilas lagi, baca ulang ya. Jadi di double check, kira-kira gitu. Halo? Oke. No voice? Really? Yeah. Maybe you have a problem, Mbak Ningtia. Yang lain bisa dengar? Halo? Halo? Okay. So everyone is okay. Oke, kita sampai di sini ada pertanyaan. Any questions so far? Oke, that's clear ya. Jadi ini hanya tips-tipsnya aja. Sekarang kita ke praktisnya. Oke, I give you time about 2 minutes, bisa? Coba dibaca cerita ini. Saya kasih 2 menit ya. Coba dibaca 2 menit. Kemudian nanti setelah ini akan ada pertanyaan, pastinya ada pertanyaan. Coba dipraktekkan tips-tips yang saya kasih di. Oh, berarti oke. Jadi misalnya saya kasih teks, kemudian langsung lihat ke bawah, apa pertanyaannya? Oke. Sudah lihat pertanyaannya ya? What is the purpose of the text above? Berarti ini tadi tentang pengetahuan umum saja ya. Berarti jawabannya tidak ada di teks itu. Ini hanya pengetahuan umum apa tentang naratif teks. Kemudian she also gave Cinderella a love dress. Baca dulu. Kemudian kembali ke atas. Oke. I give you 1 minute. 1 menit lagi. Done? Oh, cool. Yes, here we go. Oke. Siap-siap ya semuanya menjawab ya. Jadi berlomba aja menjawab. The first one. What is the purpose of the text above? Ngerti pertanyaannya ya? Kemudian, to tell us how to write a story. Okay. To inform what happened in the past. Then, to give a description of a beautiful girl. To retell about Cinderella's experience or memory. E. To entertain readers with an actual or vicarious experience. Apa jawabannya? Ten, ten, ten. Ayo. Mbak Ningtia, Mbak Santi, Mbak Riri, Mbak Risa, Mbak Ayu, Mbak Lingling, Mbak Binzi, Mbak Lala. Oke. Masih ada 2. Ayo, yang lain. Come on. Show up. Tidak usah takut salah. Oke, 3. Ya, Mbak Tox Boel. Jangan marah gitu lah, Mbak. Oke. Sejauh ini belum ada yang benar ya. Ayo, siapa lagi? Ayo, Mbak Tox Boel. Kamu bisa?
Sejauh ini belum ada yang benar. Oke, oke. Tidak boleh dua kali menjawab ya. Halo Mbak Santi. Harus konsisten dari awal kalau pilih ini ya. Oke. Ada lagi yang merubah jawaban? Okay, so the answer is ya. Back to the slide here. Tadi kan di awal sudah ditanya the purpose ya. Tujuannya itu apa? So to amuse, entertain. Jadi tujuannya apa? Jadi ingat aja kata-kata ini, kalau tujuan naratif itu biasanya adalah menghibur ya. Jadi gampang kan? Gak usah sibuk-sibuk mikirkan apa, kalau tujuannya pada umumnya itu adalah entertain. Oke, clear ya? Oke, next. Nomor 2. Oke. She also gave Cinderella a lovely dress. Paragraf 4. Jadi kalau dikasih kayak gini pertanyaan, langsung fokus ke paragraf 4. Oke. The underlined word has the same meaning with. Kata yang bergaris bawah memiliki arti yang sama dengan. Ayo. Kita kembali sebentar ke atas ya. Paragraf 4. 1, 2, 3, 4. Mana itu? Oke, nih. Lovely. She also gave Cinderella a lovely dress. Apa artinya? Lovely dress. Back to question. Apa artinya? Apa? Kira-kira apa yang sesuai dengan lovely? Oke. 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 Iya, belum ada yang benar. Ayo, siapa lagi? Ayo. Iya. Ayo. Ayo. Jangan bertanya lagi ya. Saya tanya dijawab, jangan ditanya saya ya. Apakah C? Bukan gitu ya. Ayo, just think ya. Cinderella has a lovely dress. Ini pasti adjektif ya, kata sifat yang menerangkan kata benda. Jadi apa kira-kira yang lovely? Dress. Ayo, ayo. Sudah? Wow, ada yang galau ini, ada yang bingung ya. Well, so iya. Semua bingung ya. Oke. Yang benar adalah ya. Yang benar adalah tet. Ya, jadi di awal saya tadi hanya menjebak ya. Jadi biar percaya, jangan goyah begitu ya. Itu hanya menguji ya. Jadi yang benar itulah lovely dress. Itu pakaian ya. Biasanya pakaian itu, tapi artinya nih ya, boring itu membosankan, bosan. Honest, nggak mungkin baju yang jujur. Kemudian sopan, ya mungkin ada baju yang sopan tapi tidak tepat di sini ya. Loyal, setia, nggak mungkin. Oke, jadi yang benar itulah pretty ya. Iya, so itu hanya permainan ya. Ya. Kalau polite itu sopan, polite. Ya, honest jujur, boring itu membosan, tahu ya, udah biasa ya. Jadi selamat yang kejebak ya. Terkena jebakan Batman ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi nanti ujian juga ada seperti ini ya. Jadi siapkan mentalnya, jangan mau tertipu lagi nanti. Jangan mau terjebak. Oh, ini hanya sekilas tentang past tense ya. When I was your man. Oke. Ini karya dari Bruno Enrico Mars. Kenal ya?
Ya, ini sekilas tentang hanya menggunakan past tense ya, was. Oke. Jadi kemarin kami ada kolaborasi antara Enrico dan Bruno Mars. Jadi ya beginilah hasilnya ya. Oke, kita lanjut ya. Jangan melebar. Oke, past tense itu digunakan untuk berbicara tentang sesuatu yang sudah terjadi dan sudah berakhir dalam waktu tertentu. Oke. Jadi formulanya adalah subject, kemudian verb to, kemudian object. Jika dia menggunakan kata kerja menggunakan verb to, was, were. Kalau menggunakan kata kerja menggunakan verb to. Tapi kalau tidak ada kata kerja menggunakan was, were. Oke. Contohnya, we came to Taiwan. Kami datang ke Taiwan. Came, inilah dia verb to. 6 months ago. Jadi ada kata kerjanya di sini, verb. Kemudian, we were in Taiwan 6 months ago. Di sini tidak ada kata kerja. Jadi dia menggunakan to be, were. Jadi we were in Taiwan 6 months ago. Ini nanti akan saya jelaskan lebih rinci lagi. Kemudian menggunakan kata keterangan waktu. Jadi kalimat past tense untuk mengenalinya lebih mudah adalah dari cara ini paling penting. Ingat, dari kata keterangan waktunya. Ya, misalnya yesterday, 2 days ago, 2 weeks ago, last night, dan selanjutnya. Jadi dari situ pun bisa nanti kalian ingat. Misalnya seperti ini contohnya tadi ya. Kami datang ke Taiwan 6 bulan yang lalu. Begitu. Jadi sudah terjadi dan sudah berakhir. Kira-kira gitu. Jadi bisa dikenali dari sininya. Dari kata keterangan waktu. Dan kalau sudah mengenali ininya nanti tinggal menggunakan kata kerja bentuk kedua. Oke, contohnya begini. Bukan biasanya. Kalimat past tense itu menggunakan verb to atau past simple, bentuk kata kerja kedua. Jadi kata kerja bentuk pertama itu misalnya ada want, study, play. Jadi bentuk menggunakannya nanti menggunakan past simple. Jadi wanted, studied. Ini khusus untuk kata kerja yang beraturan ya. Yang kata kerja yang beraturan. Jadi kalau dia beraturan, tinggal tambahkan ed di belakangnya. Nah, kemudian ada irregular verb, kata kerja yang tidak beraturan. Jadi kuncinya adalah ini yang mungkin agak sedikit susah ya. Kalau regular verb tinggal menambahkan ed, tapi irregular verb kalian harus menghafal, memang harus mengingat. Kalau forget apa bentuk keduanya. Jadi forgot, go menjadi went. Tadi ya di cerita tadi ya ada ya. Speak jadi spoke. Ada tadi sell di cerita tadi ya, yang ditanya sell jadi sold. Begitu ya. Jadi cara yang paling penting, yang paling mudah adalah kalian tinggal hafal ini. Kalau bila perlu ini di print, cari di internet irregular verbs, print, tempelkan di kamar. Jadi sering-sering lihat begitu. Yang lain nggak perlu dihafal ya. Yang lain hanya tinggal tambahkan ed. Ini yang paling penting, yang sering-sering muncul. Jadi yang lain nggak perlu dihafal ya. Jadi tinggal ini aja print sendiri. Mungkin bisa di print sendiri ya. Atau lama lagi kita mungkin tatap muka ya. Jadi cari saja di internet print. Kalau bisa dibikin berwarna, tempelin di kamar. Ya, kemudian lihat sebelum tidur, lihat ya, atau sambil kerja lihat, serah mau ditaruh di mana ya. Jadi makin terekam di kepala gitu. Nanti udah tinggal gampang. Iya, di kamus biasanya itu ada, betul. Tapi nggak mungkin kamus dibawa kemana-mana ya. Oke. Minimal ini ya. Ini dulu yang atau dibuat seperti yang saya bilang di awal kemarin, buat catatan kecil, notes, kemudian tulis 5 kata per hari sambil kerja, lihat ya. Jadi kalau sudah terbiasa, sudah lebih gampang ngomongnya, tinggal menambahkan I went to restaurant yesterday. Ya udah, tinggal udah biasa aja gitu. Jadi kuncinya tipsnya adalah
hafal ini aja yang paling sering-sering dibaca-baca. Kemudian yang lain udah tinggal nambahkan ed aja, yang nambah yang ed. Oke, you get it? Oke, ini mungkin nanti yang agak sedikit membuat kalian bingung, oke? Antara verbal sentence, oke, ini. Jadi sebenarnya bahasa Inggris itu tidak sulit seperti yang kalian pikirkan ya. Yang umumnya orang berpikir bahasa Inggris itu ribet ya. Kuncinya adalah tinggal bedakan antara kalimat verbal kemudian nominal. Kalimat verbal itu artinya kalimat yang memiliki kata kerja. Kalimat nominal itu kalimat yang tidak ada kata kerja di dalamnya. Nah, kalau begitu gimana mengenali kata kerja? Jadi gini nih contohnya. Misalnya kalian membuat kalimat ke dalam bahasa bahasa Inggris, ya. Coba saya lupa makan kemarin. Saya lupa makan kemarin. Oke, siapa yang bisa jawab? Coba Mbak Santi. Saya kasih ya. I forgot it yesterday. Oke, good ya. Jadi tinggal kalau sudah dapat kata kerjanya lupa, ya tinggal tambahkan. Jangan I am. Ini yang sering orang bingung. I am forgot ya, nggak ada. Jadi kalau sudah tahu ada kata kerja di dalamnya, tinggal setelah subjek langsung tambahkan aja kata kerjanya. I forgot, I forget, atau I went, ya kira-kira gitu. Oke. Tapi ini I forgot bukan it ya. Tapi kalau ini kan it juga kata kerja ya. Ini kuncinya. I forgot to eat. Kalau ada dua kata kerja berdekatan, gunakan to. Oke. Kalau ada misalnya ini forgot, ini kan kata kerja. Oke. Kemudian ada kata kerja di sini. Jadi dia dihubungkan dengan to. Gitu dia. Jadi memang kuncinya dalam bahasa Inggris hanya mengenali kata kerjanya. Kalimat ini enggak kata kerjanya ya, gitu. Kalau enggak ada, ya udah gunakan to be. Kalau ada, ya langsung saja ya. Contohnya lagi nih. We came to Taiwan 6 months ago. Ada kata kerja ya, came, itu kata kerja. Jadi jangan we are came atau we are, ya, kira-kira gitu. Kemudian saya mengajar di Medan 2 tahun yang lalu. Ya tinggal saya. Yang mana kata kerjanya? Oh, mengajar. Oh, I taught. Jadi bukan I am taught. Tapi pikirkan kata bentuk kedua dari teach apa? Taught, gitu. Kemudian she decided to marry another man when I was studying in Taiwan. Dia memutuskan untuk menikah dengan pria lain ketika saya sedang belajar di Taiwan. Wah, ini bukan pengalaman ya. Jadi ini sudah lebih, ini lagi sebenarnya. Ini tensisnya sudah, grammarnya sudah lebih tinggi. Tapi yang saya mau tekankan di sini adalah dia menggunakan kata kerja bentuk kedua. She decided, dia memutuskan untuk menikah pria lain when I was studying in Taiwan. Ketika saya belajar di Taiwan. Oke, itu dia kalimat verbal sentence yang ada kata kerjanya. Oke. How about the sentence without verb? Yang gak ada kata kerjanya. Jadi tadi ya, kalau ada kata kerjanya tinggal kenali yang mana kata kerjanya. Oke. Nah gini, coba Mbak Risa ya. Kami, ini apa bahasa Inggrisnya? Kami ada di Taiwan 6 bulan yang lalu.
Oke, silakan diketik Mbak Risa tadi ya. Oke, I give you the pen. Coba Mbak Risa, tulis di papan juga bisa Mbak. Ya, whiteboard. Oh, kurang ini 6 bulan yang lalu. Ini coba yang pertama kenali ya, Mbak Risa. Atau yang lain juga silakan kalau mau. Ya, ini sudah ada di tadi teks. We were in Taiwan 6 months ago. Oke, berarti masih disimak yang tadi ya. Coba saya ganti ya. Mereka, bukan. Dia, laki-laki ya. Ada. Dia. Oh, bukan. Enrico. Oh, bukan. Mr. Rich adalah seorang seorang siswa, mahasiswa kita bikin ya, 5 tahun yang lalu. Oke, silakan Mbak Riri yang mau tantangan. Ayo. Mbak Riri, Mbak Risa, Mbak Ayu, Mbak Lingling, where are you? Mbak Minzi, Mbak Lala, Mbak Amini. Jangan ada yang tidur ya. Coba ini gimana kira-kira? Ini yang pertama, coba kenali, ada nggak kata kerjanya? Oke. Mr. Rich was student in Taiwan 5 years ago. Oke. Bisa diterima tapi kurang lengkap. Dan ada yang ditambah-tambahkan ya. Jangan ditambah-tambahi ya, Mbak Risa. Mr. Rich, he was. Ini sudah berlebihan ini ya, sudah tumpeh-tumpeh ini ya. Iya, Mbak Toxboil, silakan. Susah pula ya, saya susah menyebut nama Mbak ya. Coba diganti namanya biar agak mudah disebut gitu. Toxboil, agak lidah itu agak gimana ya. Mr. Rich was a student 5 years ago. Oke, ada yang salah. Mr. Rich was a student 5 years ago. Masih ada sedikit lagi yang salah, Mbak Lala. Sedikit aja. Mbak Lingling. Oh, Mr. Rich is student 5 years ago. Salah. Oke. Mana Mbak Minzi? Oke. Jadi coba Mbak Risa, Oke. Belum ada yang perfect ya, belum. Mr. Rich was a student 5 years ago. Yes. Exactly, yang benar itu Mbak Toxboil ya. Selamat Mbak Toxboil, yang itu yang perfect ya. Mr. Rich. Oke.
Was. Jadi adalahnya itu pakai was, bukan is ya. Was a. Jadi seorang itu pakai a student, mahasiswa. Itu jelas ya. Jadi jangan hilang e-nya. A student 5 years. Jadi ingat kalau lebih dari 1 tahun tambahkan s. Jadi ada yang tadi buat 5 year, harusnya ada s karena lebih dari 1 tahun. Kemudian ada tadi yang menulis ago itu pakai ago. Itu Mbak Santi ya. Yang benar itu ago. 5 years ago. Jadi teliti ya. Okay. So Mr. Rich was a student 5 years ago. Ya. Okay. So ini yang benarnya ya. Okay. Jelas ya. Jadi yang pertama itu kalau untuk kalimat yang untuk membuat kalimat itu lihat dulu ada nggak kata kerjanya. Di kalimat ini kan tidak ada kata kerja. Jadi pilih was atau were. Oke. Baik. Nanti ada tugasnya ya. Oke. Kita lanjut ya. Oke, untuk negative sentence. Iya, tadi Mbak siapa tadi yang menambah-nambahkan Taiwan ya? Saya tidak ada buat Taiwan ditambah-tambahin ya. Jadi teliti, oke? Jadi kalau untuk kalimat verb ini mungkin sudah pernah diajarkan ya. Jadi kalau untuk kalimat negatif tinggal tambahkan did not ya. Did not, tapi kata kerjanya berubah menjadi kata kerja bentuk pertama. We came to Taiwan 6 months ago. Ya, jadi artinya we did not come. Jadi kami tidak datang. Jadi came berubah menjadi come ya. Itu sudah biasa saya barangkali. Itu gampang ya. Kemudian we were in Taiwan 6 months ago. Kami di Taiwan 6 bulan yang lalu. Negatifnya, we were not in Taiwan 6 months ago. Kami nggak di Taiwan 6 bulan yang lalu. Jadi tinggal tambahkan not, ya. We were not. Di sini karena tidak ada kata kerja, jadi nggak ada perubahan apa-apa. Tinggal tambahkan not saja. Tambah setelah to be, tambahkan not, ya. Di sini dia. Yang berubah itu hanya di sini. Kalau untuk kalimat negatifnya dia misalnya tambahkan did, tambah not, kemudian kata kerjanya ini berubah menjadi kata kerja bentuk pertama. Oke. Kemudian untuk kalimat tanya tinggal pindahkan did-nya ke depan. Did ini pindahkan ke depan. Udah beres. Did we come to Taiwan 6 months ago? Apakah kami datang ke Taiwan 6 bulan yang lalu? Jika yes, if yes, yes we did. Ya, itu jawaban singkatnya. Atau jawaban panjangnya, oh, yes we did. We came to Taiwan 6 months ago. Ini hanya jawaban singkat. Atau kalau no, we did not, or we didn't. Oke. Itu dia ya. Jadi kira-kira begitu untuk kalimat nominal sentence-nya, untuk verbal sentence. But if it is nominal sentence, we just use we were not in Taiwan 6 months ago. Jadi tambahkan not. Kemudian untuk membuat kalimat tanya, oke, untuk kalimat tanya, pindahkan where-nya ke depan. Were we in Taiwan 6 months ago? Oke, nggak apa-apa yang telat ya. Semoga lain kali tidak telat. Sayang ya ilmunya, pelajarannya udah ketinggalan ya. Tapi bisa dipelajari lagi nanti. Yes we were atau no we were not. Jadi gini aja caranya. Ini sudah biasa ya. Tinggal tambahkan not saja. Oke. Next. Oke, ini sudah saya jelaskan tadi ya. Oke, subjeknya ini mungkin juga sudah biasa. Jadi yang menggunakan was ya. Misalnya tadi Enrico was. Jadi ini apa? Oke. Jadi yang menggunakan was itu adalah I, she, he, dan it. Dan juga nama orang. Misalnya kita di Enrico was a student 5 tahun yang lalu ya. Jadi itu yang menggunakan was. Yang menggunakan were, ingat aja Dewi Yu. Tahu ya Mbak penyanyi Dewi Yul ya. Jadi Dewi Yu menggunakan were gitu aja. Jadi yang lain menggunakan was gitu aja untuk kalimat khusus kalimat nominal, kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Oke. Kalau untuk verbal sentence, kalimat yang ada kata kerjanya semuanya
Oke, semuanya, semua subjek, mau I, you, they, she, he, it, semuanya tinggal menggunakan kata kerja bentuk kedua. Udah beres. Yang penting kenali dulu ada nggak kata kerja di kalimat itu. Kalau ada, tinggal cabut kata kerja kedua. Oke. I went, you went, we went, they went. Misalnya come, I came, datang ya. Bentuk keduanya come, came, I came, you came, we came. Atau misalnya makan, eat. Bentuk pertamanya itu eat, bentuk keduanya ate. Jadi tinggal I ate durian yesterday, ya. You ate, we ate durian. Ya tinggal begitu aja. Yang penting kenali dulu awalnya ada nggak kata kerja begitu. Kalau sudah dapat, tinggal masukkan. Kalau tidak ada kata kerja, gunakan was atau were. Nah, pertanyaan gimana mengenali kata kerja? Biasanya kata kerja itu bisa ditambahkan dengan awalan me. Itu cara mengenalinya kalau ada kata kerja. Misalnya tadi lupa. Lupa itu kata kerja enggak ya? Oh, tambahkan awalan me. Melupakan. Oh, berarti itu kata kerja gitu. Enrico adalah mahasiswa 5 tahun lalu. Ada nggak kata kerja situ? Selidiki dulu. Oh, saya tidak ada. Mahasiswa tidak ada. Jadi gitu caranya. Jadi selidiki dulu ada nggak kata kerja di kalimat itu. Kemudian kalau agak-agak ragu, tambahkan awalan me atau ber. Oke. Kalau sudah ketemu tinggal pasang. Udah. Oke. Here we go. Oke, jadi malam hari ini coba dikerjakan 5 pertanyaan ini. Oke. Ya, awalan me sama ber itu untuk mengenali ada kata kerja enggak atau enggak gitu. Memakai, bergaya gitu-gitu ya. Oke, ini gampang ya. Coba, bukan PR, coba di sekarang. Langsung dikerjakan sekarang ya. Saya kasih 5 menit. Satu pertanyaan 1 menit. Oke. Saya panggil satu-satu ya. Mbak Santi, Mbak Riri, Mbak Risa, Mbak Ayu, Mbak Lingling, Mbak Minzi, Mbak Lala, Mbak Amini, Mbak Toxboel, Mbak Ningtia, Mbak Natalia, Mbak Husnul ya. Yang udah tidur cuci muka dulu ya. Sekarang ya, 5 menit. Waduh. Menerjemahkan yang ada di papan. Ini bentuk kalimat past tense. Oh iya, betul. Yang benar itu saya melihat pacarmu ya. Coba langsung dikerjakan dulu tulis nomor 1 sampai 5 baru di enter ya. Jadi jangan satu-satu, nanti pusing kepala Batman. Ya. Jadi pakai pakai logika juga ya. Jangan I saw your girlfriend. Oh ini apa ini? LGBT sepertinya ini ya. Mbak Santi ada kalimatnya kalimat LGBT ini. Ayo silakan. Ayo mana yang lain?
Ya, 3,5 menit lagi. Oke, 2 menit lagi. Okay, here we go. Ya, halo. Oke, ada suara ya? Iya, saya tambahkan
15 menit ya, nanti sampai berakhirnya 35 jam 10 45 ya, 10.45 kita berakhir ya. Jadi kira-kira ada 10 menit lagi. Oke? Halo? Bisa dengar suara saya ya? Oke, good. Oke. Oke. Mbak yang sudah mengirim, Mbak Natalia, I saw your girlfriend with another woman. Wah, ini jeruk makan jeruk ini ya. They was. Mhm. They was a student. Wah, tidak mungkin. They. Oke, nanti saya cek ya, Mbak Ling Ling. Agnes Monica was a girlfriend, Mr. Rich 13. Oke, no. We don't know what you say because. Oke, bukan. Itu harus menggunakan did ya. Buat cek satu-satu. Oke. They was, tidak pernah ada they was ya. They tadi pasangannya were. Oke. Agnes Monica was an ex Mr. Rich years ago. We didn't understand what you say because you say. Okay. Okay. Agnes Monica was an ex. Okay. Oke. Mari kita cek sama-sama ya. Coba everyone look at your whiteboard. Coba perhatikan di whiteboardnya, ini sudah saya kopikan di sini ya. Oke. Kelihatan ya di whiteboard ya? Can you see that? Oke, biar saya perbesar dulu. Oke. Ini saya copy punya Mbak Santi ya. Ini yang saya perbaiki nanti. Jadi semuanya coba perhatikan ke sini saja sebentar lagi ya. Oke. Hanya salah-salah sedikit. Oke. Oke, yang pertama, oke, I saw your boyfriend. Jadi bukan, ya coba perhatikan semuanya ya. Your boyfriend, bukan boyfriends. Jadi pacarnya cuma satu. I saw your boyfriend with another girls. Nah ini lagi, ini mungkin banyak, satu aja lah ya. Kalau another pakai girl, tapi kalau other tadi, kalau banyak wanita garis-garisnya boleh other girls, garis-garis lain. Tapi kalau another, kalau hanya satu, itu hanya menggunakan another girl. In the bioskop itu bukan bioskop ya, cinema. Bioskop itu bahasa Indonesia ya. In the cinema last night, atau you can say yesterday. Oke. Gitu ya, nomor satu. I saw your boyfriend with another girl in the cinema last night or yesterday. Itu yang pertama. Geser kemana Mbak? Ke kiri. Oke. Ke kiri mana ini? Udah kelihatan?
Oke. Next, he called me 2 days ago. Ya, ini sudah pas ya. He called me 2 days ago. He atau she juga bisa tadi ya, misalnya dianya terserah. Called me 2 days ago. Betul ya. Udah. Oke. Kemudian kita ke sudah? Oke, kemudian yang kedua sudah benar ya. He or she called me 2 days ago. Atau bisa juga phone, menelepon ya. Tapi lebih biasanya pakai call ya. She called me 2 days ago, memanggil. Gitu. Atau misalnya kalau pakai telepon, she gave me a call. Dia memanggilku, a phone. Tapi ini sudah dosa, nanti bingung. He called me. Oke. Kemudian yang ketiga, ini salahnya adalah pertanyaannya tadi, mereka adalah siswa KPC 2 tahun yang lalu. Jadi jawabannya adalah they, bukan was ya. Tadi ingat pasangan they itulah they were, bukan ya. Jadi kalau itu untuk satu orang, kalau they itu kan lebih dari satu. Jadi tidak ada ini. They were students atau the students. Jadi karena they itu kan lebih dari satu ya. Jadi they were the students in KPC atau bisa juga of KPC. Bisa ya, nggak masalah. Mereka adalah siswa di KPC 2 years ago, 2 tahun yang lalu. Ya, the students karena lebih dari satu. Mereka itu kan lebih, kalau misalnya contohnya kan lebih dari satu. Jadi they were the students of KPC 2 years ago. Oke, clear ya. Jadi bukan they was. Kebanyakan tadi yang salahnya they pakai was ya. Jadi ingat tadi ini pasangan yang tadi ya. Let me see. Nah ini where itu they, we itu pakai where. Yang pakai was itu hanya I sama si it. Oke. Number 4. Oh ini yang sangat fenomenal ya pertanyaannya ya. Agnes Monica was apa ini? An ex Mr. Rich. Oke, jadi ini formulanya salah. Jadi Agnes Monica was, oh ini agak sulit ini. Bisa dua cara ya. Ex girlfriend, jadi lebih lengkap ya, ex girlfriend of Mr. Rich. Agnes Monica was ex girlfriend of Mr. Rich 3 years ago. Bisa. Atau cara yang lain, Agnes Monica ini Monikanya salah ya, huruf besar ini ya. Ya, Agnes Monica was ex Mr. Rich. Ini bisa dipindahkan ke sini. Mr. Rich pakai S. Agnes Monica was Mr. Rich's ex-girlfriend, tidak pakai of lagi, 3 years ago. Ya, jadi gitu caranya. Jadi bisa dipindahkan ya. Mr. Rich tinggal pindahkan aja posisinya, tapi tambahkan S di sini. Oke, you got it? Bisa ya? Ya, dia mantan saya dulu ya, mantan fans. Sekarang nggak lagi. Oke. Oke. Terakhir, ini bisa ya nomor 4 tadi was ya, karena tidak ada kata kerja di situ. Yang kelima, we did not understand what you say. Ya, ini bagus ya. Kami tidak mengerti apa yang kamu katakan because you say not clear. Bisa, tapi lebih bagusnya adalah lebih mantap unclearly, secara tidak jelas, unclearly. Dengan tidak jelas atau you say unclearly atau you may say Ctrl C. You may say
Jadi tidak hanya satu ya, bisa because it's not clear, bisa misalnya kita ganti because it is not clear, masih sama artinya, it's not clear. Kamu ngomong nggak jelas, itu kira-kira you say, atau ini lebih kalau sesuai dengan kalimat you say unclearly, tidak jelas gitu. Oke. So far so good ya. Jadi kira-kira begitulah caranya. Jadi yang pertama tadi saya tekankan, kalau ada kata kerja tinggal masukkan, pilih kata kerja bentuk kedua. Kalau tidak ada, pilih yang where or was, udah tinggal masukkan dan selesai. Oke? Gampang ya? Any question? Oke, kalau tidak ada? Well, jadi that's all for tonight, our lesson. Sebenarnya ini ada latihan tapi tidak sempat lagi, ini untuk ujian lah nanti saya buat ya. Hampir sama seperti latihan yang tadi ya. Jadi ini untuk ujian saja, nanti saya persiapkan. Ini hampir sama, membaca teks kemudian ada pertanyaan-pertanyaan. Oke. Kira-kira inilah kisi-kisinya ya. Oke, saya putar sekilas ya, diraba dia. Oke. Cukup. Oke, ujiannya sepertinya kita harus ujian tanggal 8 ya. Jadi habis 4 pertemuan ke selanjutnya kita langsung ujian saja. Oke, hari Sabtu depan. Bukan Sabtu ini tapi Sabtu sekali lagi kita ujian. Kisi-kisinya ya dipelajari saja semuanya, tidak sulit. Hanya agak sedikit rumit ya. Oke. Yang belum mengirim tugas tolong dikirim ya. Deadline is Saturday. Jangan lupa. Oke. Tolong dikirim juga ininya ya, teksnya ya. Oke, selamat yang sudah mengirim. Don't forget to submit your assignments. So, I think that's all for tonight. Okay, and I'll see you next Saturday on August. Persiapkan juga untuk ujiannya. Jangan lupa belajar, tetap semangat ya. So, that's all for tonight. Good night everyone, and thank you. See you next meeting. Okay.